Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Larashati, nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan mengenai permainan softball. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di Chicago tahun 1887. Awalnya softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata dalam waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari oleh masyarakat pada waktu itu. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada dan dari sanalah softball makin berkembang ke seluruh dunia. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan. Tahun 1923, The National Recreation Congress meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Amateur Softball Association of America. Kejuaraan dunia putra pertama dimenangkan oleh tim Kanada, Toronto Steve Taylors pada tahun 1949, dan kejuaraan wanita pertama dimenangkan oleh Australia pada tahun 1965. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation yang membuat peraturan-peraturan menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia pada saat ini. Kemudian diselenggarakan kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, regional, dan dunia. Ketika Olimpiade Meksiko, softball menjadi cabang olahraga yang didemonstrasikan untuk dikenal lebih lagi. Cara memegang bola yaitu dengan diberi jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga. Jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain softball yaitu lemparan dalam softball dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama ada lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunkan tangan dan langkahkan kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Badan sedikit condong ke belakang. Kedua ada lemparan samping atau side hand throw. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Ketiga ada lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Yang pertama adalah bola datar atau straight ball. Posisi badan berdiri, kaki kangkang, pandangan harus ke depan dan ke arah datangnya bola. Posisi kedua tangan siap di depan dada, kemudian bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Posisi badan ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu atau dua tangan secara bersamaan. Caranya dengan berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan pada arah datangnya bola, sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Caranya yaitu pemukul atau kait tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi 2 pukulan, yakni sebagai berikut. Sikap awal dalam pukulan swing berdiri dengan kedua kaki dijalankan, kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher, berat badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta tangan kanan lebih rendah dibandingkan tangan kiri. Setelah bola dilempar oleh pitcher, segera pukul bola dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. Setelah bola berhasil dipukul, ayunkan bat sebagai gerakan lanjutan. Pukulan tumbuh adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuh atau ban, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. First baseman, tugas dari penjaga base 1 yaitu memotong pemain pada home plate, mematikan lawan pada base 1, dan menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1. Second baseman, tugasnya adalah membuat pemain yang ada di base 2 mati terpaksa, menjaga pukulan pada daerahnya, dan meneruskan lemparan dari outfield maupun infield. Shortstop, tugasnya yaitu memotong maupun meneruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya, dan membantu menjaga belakang base 2, second base, menjaga base 2. Third baseman, tugasnya adalah meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield, melempar bola ke base 1 untuk membuat pemain mati terpaksa,
menguasai pukulan ban ke arah base 3. Pitcher tugasnya adalah membantu base, membantu pemain di belakang home plate. And catcher adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugasnya yaitu menjaga pukulan ban, menjaga home plate, menjaga bola ke base 1, 2, 3, serta menjaga belakang base 1. Suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang diterapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut taktik. Dua macam taktik yang dikenal dalam permainan softball yaitu ada taktik penyerangan. Taktik ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Berikut merupakan taktik menyerang yang digunakan dalam permainan softball. Yang pertama ada pukulan tanpa ayun atau sacrifice bunt, pukulan dan lari atau hit and run, mencuri base, dan pukulan melayang atau sacrifice fly. Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau memukul dengan cara mentik base, mentik lawan, melempar bola pada pitcher, atau menangkap bola. Pada dasarnya posisi penjagaan ada 3 macam yaitu deep position, close position, dan medium position. Adapun strategi pertahanannya antara lain mematikan dengan pasti, mematikan lebih dari 1 kali, mati terpaksa, atau menguasai pelari. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan, juga untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti walaupun kedua tim menyetujuinya. Kecuali apabila ia sakit dan tidak dapat melakukan tugasnya. Umpire tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan. Sepanjang tidak bertentangan dengan salah satu peraturan, setiap keputusan umpire adalah mutlak. Setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Terjadi perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri atau pukulan teman. Peraturan-peraturan permainan softball internasional adalah peraturan tentang permainan softball yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Softball Internasional ISF atau International Softball Federation. Peraturan permainan softball menurut ISF adalah panjang sisi lapangan 16,76 meter, jarak dari home base ke pitcher's plate 13,07 meter tanpa pelampung pitcher 60 kali 15 cm. Dalam permainan softball ada 3 tempat hinggap yaitu base 1, 2, dan 3, dan home base yaitu tempat pemain memukul bola. Base berbentuk bantal dengan ukuran 38 kali 38 cm dan tebalnya 5-12,5 cm. Home plate berukuran 43 kali 22 cm dan sisi puncaknya berukuran 30 cm. Perpanjangan base dari base 1, 2, dan 3 dinamakan garis batas. Untuk menentukannya apakah jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas. Kemudian pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain dipimpin oleh seorang kapten. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire pemain yang sudah diganti tidak boleh diganti lagi. Adapun susunan pemainnya 1 orang pitchers, 2 orang catchers, 3-4 baseman, 6 shortstop, fielder, 7-8-9 left fielder, middle fielder, dan right fielder. Lakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga atau home team dan siapa yang menjadi tim pemukul atau visiting team. Apabila sebuah tim tidak datang di lapangan pada waktu bertanding, tim tersebut dinyatakan kalah dengan tim yang menang mendapat nilai 7-0. Dalam permainan softball terdapat 4 orang wasit, 1 orang wasit kepala, dan 3 orang base umpire. Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapat nilai 1. Setiap pelari yang menuju base harus ada pada base atau menginjak base, tidak boleh lewat begitu saja. Jika ada bola yang ditangkap dari hasil pukulan, maka si pemukul dinyatakan mati. Para pelari masing-masing kembali ke base-nya dengan cepat agar base-nya tidak dibakar oleh penjaga. Pelari yang kembali dapat dimatikan. Batter dinyatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Dan apabila pelari berlari setelah fly out, maka dinyatakan out. Cara mematikan pemain dapat dilakukan dengan cara ditik sebelum pelari mengenai base. Bertukar tempat dilakukan setelah 3 kali mati.
Untuk lamanya pertandingan, softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. 1 inning berarti setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Lari bebas akan diberikan apabila pitchers melemparkan bola salah sebanyak 4 kali. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Keduanya bertugas memberi petunjuk kepada pemukul dan pelari base. Apabila pertandingan telah berjalan 7 inning dan skor imbang atau tie, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. Tim yang menolak bermain pada waktu yang telah ditentukan dalam permainan, maka tim tersebut dinyatakan kalah dengan skor 15-0. Setiap inning hanya diberikan 1 kali time out, dengan waktu setiap time out adalah 1 menit. Jika lemparan pitcher mengenai badan pemukul, maka pemukul dinyatakan free walk. Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapat kesempatan 3 kali memukul. Dengan ketentuan bila pukulan pertama dan kedua strike, maka pemain yang bersangkutan harus lari. Urutannya ditentukan oleh nomor urut yang telah diambil sebelum bermain. Pemukul yang pertama tidak boleh dilalui oleh pemukul yang kedua, dan begitu juga seterusnya. Setiap base hanya boleh diisi oleh 1 orang pemain. Pada waktu bola dalam permainan bebas melakukan gerakan, kecuali bila pitcher sudah siap untuk melemparkan bola kepada pemukul. Pada waktu akan ditik, pelari tidak boleh menghindari berlari keluar atau ke dalam lebih dari batas. Peralatan yang dibutuhkan dalam permainan softball diantaranya bola berwarna putih atau kuning dengan benang grip berwarna merah, sarung tangan atau glove yang dikenakan oleh seluruh pemain bertahan, sementara first baseman dan catcher menggunakan mitt, yaitu sarung tangan yang tidak mempunyai jari. Kemudian tongkat pemukul atau bat, batter helmet untuk melindungi kepala batter dari terjangan bola dan cedera, sementara pakaian pelindung atau protective gear untuk seorang penangkap bola dan sepatu pull atau cleats. Terakhir adalah uniform atau seragam, yaitu baju, celana, dan topi yang seragam. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.